Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa beraktivitas pada kesempatan kali ini. Dan juga semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para ahli keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga tegaknya hari kiamat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam pada kelas 7. Sekarang kita akan membahas yaitu bagian B, misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi dakwah Nabi yang pertama yaitu adalah di Mekah. Kemudian setelah hijrah Nabi berdakwah ke Madinah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ketika itu usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, yaitu sebuah gua di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Nah, pengangkatannya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya ayat Al-Quran yang pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu kedua yaitu surat Al-Mudassir, yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW dan juga berlaku untuk kita semua, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Surat Al-Mudassir berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Maka mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Artinya kita diperintahkan untuk memberikan peringatan, berdakwah kepada kerabat-kerabat kita, orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita berdakwah kepada orang lain. Nah, maka sejak itulah mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya.
Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain yaitu adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah sebagai wanita yang pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak. Kemudiannya budaknya Zaid bin Harisah sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya. Kemudian dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Selain itu ada dua paman Nabi Muhammad SAW yang menolak dakwah Nabi SAW, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi SAW. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin." Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah, yaitu pada tahun 610 sampai dengan 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Kemudian selanjutnya adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selama Nabi Muhammad SAW di Mekah, maka yang menjadi prioritas dakwah yaitu pada masalah-masalah berikut. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembah berhala, penyembah bulan, dan penyembah bintang, dan menyembah jin, roh, arwah, nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu Islam datang dengan membawa ajaran tauhid. Penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu juga berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat yang lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan bahwa dunia ini sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat.
Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupan untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah merubah perilaku jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika akhlak dan hak asasi manusia. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW datang untuk menyampaikan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim," yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, bahwa ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW, dan sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian yang keempat adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab Islam terdapat tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak, seperti berdagang dengan yang lainnya. Dan perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah tanpa dosa. Sedangkan menurut ajaran Islam, manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang bisa membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa perbenturan antara masyarakat Arab dan mukmin di tanah Arab Mekah, yaitu musyrikin Quraisy dan orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya, sebelum datangnya Islam, masyarakat pada saat itu adalah mempunyai budaya perbudakan. Ya, kemudian setelah Islam datang, maka perbudakan itu dihilangkan. Selain itu, status wanita dianggap sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Kemudian Islam datang mengangkat derajat wanita dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Demikian dulu materi pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri belajar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.